Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Fitri Nasution SPDI MPD. Langsung saja, judul yang pertama yaitu konsep dasar psikologi pendidikan. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu fisik dan logos, di mana fisik sendiri berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi psikologi dalam bahasa Yunani berarti ilmu tentang jiwa. Selanjutnya, pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan serta tingkah laku manusia guna untuk mendidik dan membina perkembangan kepribadian seseorang. Hubungan psikologi dan ilmu pendidikan sendiri tidak dapat dipisahkan karena kedua aspek ini memiliki hubungan timbal balik yang saling berkaitan. Pendidikan tidak akan sempurna apabila tidak dibarengi dengan ilmu psikologi, karena dalam ilmu psikologi terdapat pengetahuan yang mengetahui sifat seseorang, watak serta kepribadian orang tersebut. Selanjutnya, judul yang kedua yaitu mekanisme perilaku individu. Pada mekanisme perilaku individu ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal mencakup kognisi, emosi, motivasi, dan kepribadian. Kognisi sendiri yaitu proses berpikir individu dalam menyelesaikan masalah, memahami informasi, dan merespon situasi. Selanjutnya, emosi. Emosi terbagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif, di mana keduanya dapat mempengaruhi motivasi, perhatian, dan perilaku individu. Selanjutnya yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi sendiri merupakan dorongan internal yang mempengaruhi proses belajar dan kinerja dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kepribadian, merupakan ciri-ciri sifat ekstrovert dan introvert, di mana sifat ini berpengaruh pada gaya belajar dan adaptasi individu dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana pada faktor eksternal ini mencakup lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan pengalaman belajar. Lingkungan sosial sendiri biasanya dipengaruhi oleh teman sebaya, guru, maupun anggota keluarga. Biasanya dapat mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku individu. Selanjutnya yang kedua yaitu lingkungan budaya. Lingkungan budaya sendiri biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma sosial, dan harapan masyarakat. Biasanya dapat mengaruhi motivasi, harapan, serta strategi belajar individu. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengalaman belajar. Merupakan interaksi dengan materi seperti metode pembelajaran dan umpan balik dari guru dapat membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu tersebut. Dan judul yang ketiga yaitu prinsip dasar dan karakteristik pengembangan individu dalam berbagai aspek. Prinsip dasar sendiri berlangsung dari lahir hingga akhir hayat, di mana prinsip pengembangan ini tidak terhenti dari masa kanak-kanak maupun masa remaja. Biasanya pada masa ini faktor yang berkembang yaitu motorik kasar hingga motorik halus, dan juga terjadi pengembangan aspek fisik seperti kognitif, sosial, emosional, dan moral. Pada aspek fisik seperti motorik terjadi pertumbuhan tubuh seperti tinggi badan, berat badan, dan kekuatan otot. Selanjutnya aspek kognitif atau intelektual, biasanya terjadi perkembangan kemampuan berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga aspek emosional, yaitu kemampuan mengenali dan mengekspresikan sikap dan mengatur emosi. Yang keempat aspek sosial, meliputi perkembangan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Biasanya lingkungan keluarga dan sekolah sangat berpengaruh.
Selanjutnya aspek yang kelima yaitu aspek moral, yaitu terjadi pengembangan dari penilaian benar ataupun salah berdasarkan hukum-hukum serta nilai moral internal. Biasanya dipengaruhi oleh orang dewasa dan nilai budaya. Selanjutnya judul yang keempat yaitu karakteristik pengembangan kognitif, sosial, dan moral pada masa remaja dan dewasa. Tentunya pada masa remaja dan dewasa terjadi perbedaan perkembangan kognitif, sosial, dan moral. Yang mana pada masa remaja pengembangan kognitif mulai mampu berpikir abstrak, melihat masa depan, dan membuat keputusan. Dan sosial terjadi pada pengembangan remaja, biasanya pencarian identitas yang seringkali melibatkan interaksi dengan teman sebaya maupun kelompok sosial. Selanjutnya pengembangan moral. Biasanya pengembangan moral pada remaja cenderung dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan aturan yang berlaku dalam kelompok mereka. Mana yang mereka anggap benar dan mana yang mereka anggap salah. Selanjutnya pada masa remaja. Pada masa remaja sendiri perkembangan kognitif diawali dengan kemampuan untuk mengintegrasikan logika dan emosi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya perkembangan sosial pada masa dewasa. Pada masa dewasa pengembangan sosial sendiri terjadi antara transisi dari ketergantungan kemandirian baik secara ekonomi maupun dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengembangan moral pada masa dewasa. Pengembangan moral pada masa dewasa biasanya melibatkan pemikiran yang lebih abstrak dan prinsip etika yang lebih personal, di mana mereka mulai membuat keputusan moral berdasarkan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Selanjutnya judul yang kelima yaitu perbedaan individual, kecerdasan, dan kepribadian. Perbedaan individual sendiri mencakup berbagai aspek seperti perbedaan kognitif, perbedaan motorik, dan perbedaan latar belakang seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Dan selanjutnya kecerdasan. Kecerdasan merupakan kemampuan kognitif yang dimiliki individu, termasuk kemampuan berpikir abstrak, memecahkan masalah, dan belajar. Biasanya kecerdasan individu sangat bervariasi. Ada yang cerdasnya sangat tinggi, ada yang sedang, dan ada yang membutuhkan dukungan yang lebih. Kepribadian. Kepribadian adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang relatif stabil pada individu. Perbedaan kepribadian dapat mempengaruhi bagaimana siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar dan bagaimana mereka berinteraksi untuk belajar. Selanjutnya judul yang keenam yaitu konsep dasar, proses, dan hasil belajar. Belajar sendiri merupakan proses perubahan perilaku individu yang relatif permanen, yang terjadi dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan pendidikan. Proses belajar sendiri biasanya melibatkan tahapan-tahapan seperti penerimaan informasi, pemrosesan informasi, dan penggunaan informasi untuk berbagai tujuan. Tujuan belajar sendiri yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap individu dalam beradaptasi dalam berbagai situasi. Adapun hasil belajar yaitu yang pertama dapat meningkatkan aspek kognitif, yaitu bisa terjadi perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir. Selanjutnya meningkatkan aspek afektif, yaitu perubahan sikap serta minat nilai dalam diri siswa serta emosinya. Selanjutnya aspek yang terakhir ya aspek psikomotorik, yaitu terjadi perubahan dalam keterampilan fisik dan gerak motorik dalam siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.